Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus Yayasan, Ketua Yayasan Tarbiyatul Mustafid Akhina Al-Ustadz Abdul Rahman MPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Badrain, rekan-rekan asatiz dan anak-anakku ustazat, para pemuka, para tokoh, dan ibu bapak, wali, santriwan dan santriwati yang berbahagia, dan anak-anakku santriwan dan santriwati yang sangat-sangat saya banggakan dan sangat-sangat saya harapkan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua sebagai wujud syukur berkumpul di tempat ini. Begitu banyak yang memang kita syukuri. Sehatnya kita, kumpulnya kita, lebih-lebih kita syukuri salah satu dari anak kita, Kaisa Adelia, yang sudah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan untuk adik-adiknya dan juga rekan-rekan di santriwan ini benar-benar jadi motivasi, karena saya pribadi juga dengan semeton tiang Ustadz Abdul Rahman di teman toko berdampingan deh, iya. Jadi mudahan didengar oleh anak-anak saya, anak-anak kami, melihat berdampingan mara ama Irna Daitna Dina yuah 2 kali pengantenan le pondok niki. Jadi yang dulu anak kita Faiz Al-Kaisi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih melanjutkan belajarnya sebagai tuntutan dari Al-Quran yang memang dihafal. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, ini irdina wajib kita syukuri, karena ini mudah-mudahan cerminan dari kita dicintai oleh Allah, dan Allah memberikan kita sesuatu yang baik. Sering saya sampaikan, karunia Al-Quran memang tidak sesuai dengan, atau tidak akan pernah benar-benar bisa sesuai dengan keinginan manusianya, tapi akan selalu terjadi dengan kehendak yang menurunkan Al-Quran itu sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan hikmah bagi orang yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka sungguhnya dia telah diberikan begitu banyak kebaikan. Jadi anak-anakku nanti yang besar, kalau lihat tafsir dari ayat itu, sadangan tuh kitab tafsir ada yang buka-buka. Jadi di sana Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah menafsirkan, mengutip pendapat dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan beberapa mufassirin dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah atau Haq, yang memang menjelaskan hikmah yang dimaksud di sana Al-Quran wal fahmu bihi, Al-Quran wal fikhu bihi. Jadi yang dimaksud hikmah di sana adalah Al-Quran dan paham dalam Al-Quran.
Jadi Ananda Kaisa dan juga rekan-rekannya yang sudah selesai hafalan, jadi tahapan kedua itu paham, perdalam lagi, lanjutkan belajarnya. Jadi memang di Putimai idap kusuruh Kaisa lanjutkan seperti kakaknya. Saya termasuk pokoknya dinawah kaceirwah indang yang penting Kaisa lanjutkan, karena memang begitu banyak umat Islam yang mampu baca Al-Quran, tapi memang tidak banyak yang mampu menghafal Al-Quran, diberikan kemampuan menghafal. Begitu banyak yang diberikan kemampuan menghafal Al-Quran, tapi tidak banyak yang tekun untuk memperdalam makna Al-Quran. Banyak juga yang memang paham Al-Quran, dia kaji Al-Quran, tapi tidak semua yang mampu atau benar-benar mengamalkan Al-Quran. Jadi ada beberapa tahapan lagi Kaisa. Jadi lanjutkan hafalannya, lanjutkan perdalam Al-Qurannya, lalu kita mohon kepada Allah supaya sama-sama tetap bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan doa kita, supaya Al-Quran itu yang menghiasi perilaku kita, yang menyinari hati kita. Jadi sekali lagi ini wajib disyukuri. Mudah-mudahan saya akan kutip dua hadis yang biasa jadi motivasi untuk anak-anak kita yang masuk di pondok-pondok tahfiz. Selaku orang tua, kita kelak ingin memang dipasangkan mahkota. Kan sering itu bahkan dinyanyikan. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, man qara'al Qur'an wa 'amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran itu, ulbisa walidahu, dipasangkan kelak kedua orang tuanya tajan, mahkota yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Cukuplah mahkota kalau di dunia, saya yakin juga dirasakan oleh Sependontiang, Irfani dan Dina, mahkota kebahagiaan dan kebanggaan dari anak-anaknya. Itu andai kata sekedar itu kita rasakan, itu juga sudah luar biasa. Jadi di dunia Allah tidak siapkan mahkota itu di dunia, tapi paling tidak di dunia itu Allah berikan mahkota kebahagiaan dan kebanggaan. Jadi kemudian sebenarnya jadi targhib juga, Imam Tirmizi meriwayatkan, man qara'al Qur'an wastazharahu fa ahalla halalahu wa harama haramahu adkhalahu Allahu bil jannah wa syafa'ahu fi 'ashrati min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu menghafalnya, lalu dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, dia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, adkhalahu Allahu bil jannah, Allah masukkan dia dengan sebab Al-Quran itu surga. Bahkan wasyafa'ahu, Allah terima syafaatnya, diizinkan mensyafaat fi asrati min ahli baiti, 10 anggota keluarganya, qad wajabat lahumun nar, yang sudah Allah vonis pastikan akan masuk neraka. Tapi syarat-syarat itu memang anak-anakku yang harus selalu kita berusaha. Halalkan yang halal, haramkan yang haram, praktikkan semua itu. Dan jangan jadikan Al-Quran itu sebagai sebab alat keangkuhan, kesombongan. Karena potensi sesuatu yang bernilai tinggi itu menyebabkan kita menjadi
penyebab kesombongan. Dan anak-anakku tidak boleh seperti itu. Kita berusaha, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dari hati-hati yang takabur. Hadirin hadirat rahimakumullah, memang Allah sudah janjikan siapa saja, dan ini terbukti dengan Ananda Kaisa, dukungan keluarga, kakaknya juga dulu, bahkan ada pamannya juga, dan rekan-rekannya baik yang santriwan. Jadi untuk santriwati kebetulan Kaisa ini yang perdana. Jadi sebelum masuk ke asrama memang saya tahu betul. Jadi di rumah berusaha, karena begitu sulit kita menghafal Al-Quran di rumah. Makanya begitu ada saran untuk dimasukkan ke satu pondok yang memang potensi mendukung, hafalannya sangat mendukung, saya justru ingin pertahankan kebiasaan terbiasa menghafal Al-Quran di rumah. Karena tidak semua anak-anakku mampu dengan tekun menghafal di rumah. Kalau di pondok ya, tapi yang tekun di pondok dan di rumah itu tidak banyak. Dan itu saya suruh pertahankan. Ibu bapaknya tidak apa-apa belum masuk ke pondok asalkan tetap dia ngaji. Justru itu kebiasaan itu yang nanti mahal ketika dia sudah masuk pondok. Jadi sekali lagi ini buah dari kesabaran, dan kita memang harus yakin, karena dua hal itulah yang bisa menyebabkan kita dalam hidup ini sebagai terdepan. Pertama kesabaran, yang kedua yakin tentang kuasa Allah, pertolongan Allah, yakin janji-janji Allah. Dua hal itu yang menjadi syarat siapa saja yang ingin menjadi terdepan. Dalam surah Sajadah Allah tegaskan dua hal tadi itu. Ketika dikawinkan antara kesabaran dan keyakinan, wa ja'ala minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Saya jadikan firman Allah di antara mereka, yaitu orang-orang Bani Israel itu, a'immatan yahduna bi amrina, para pemimpin, para imam. Imam itu yang diikuti, yang ditauladani. Yahduna bi amrina, yang memang mengajak, yang memberikan petunjuk, memberikan pencerahan dengan perintah kami untuk urusan agama kami. Yahduna bi amrina lama sabaru. Dua syarat, tatkala mereka tetap bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami itu yakin. Jadi dua hal itu yang harus kita kawinkan, gandengkan. Sabar yang memang seperti kata Sayyidina Ali, sabar kalau diumpamakan satu tubuh, sabar itu kepala, sementara keyakinan itu adalah ruhu a'malil qulub. Ruhnya perbuatan-perbuatan hati itu ada pada keyakinan. Ketika dua hal itu benar-benar kita jadikan pegangan dalam hidup, termasuk ketika belajar, termasuk ketika mengaji, ketika, pasti kita akan menjadi yang terdepan, menjadi imam, menjadi orang-orang yang diikuti. Sabar, yakin. Jadi anak-anakku, ketika buktikan kesabarannya. Biasanya kalau yang menghafal, kalau sudah lolos 20 juz, itu biasanya 10 juz terakhir itu begitu mudah. Begitu mudah. Sebab di sana benar-benar kalau sudah mampu berarti teruji kesabaran anak-anakku.
Jadi memang kalau masih 10 juz itu masih diuji, 15 masih diuji. Bahkan ujiannya bukan hanya dari diri kita, dari luar. Sak bedai beraya, tetenak merari ara sak nganu. Sak mamu pedakah nganu luwe. Itu ujian-ujian. Saya sering bilang 2-3 hari ke depan itu akan hilang. Lawan. Seperti bosan itu seperti lapar. Jadi kalau kita makan kan hilang lapar itu. Begitu juga kalau bosan itu jenuh, kita lawan nanti juga akan hilang. Jadi sabar. Jadi saya sering katakan sabar, tahan diri, pasti nanti janji Allah yang akan memberikan kemudahan. Kaisar bisa menghafal bukan karena semata-mata Kaisarnya yang cerdas, tapi karena Allah yang memberikan dia kemampuan. Kapan dia diberikan kemampuan? Ketika benar-benar kesabarannya itu. Jadi mudah-mudahan kita semua, termasuk dalam hidup, yakin dan sabar. Sabar dan yakin. Di luar sana kalau kita harus juga sering-sering ingat bahwa segala sesuatu itu tidak akan mungkin bisa sesuai dengan harapan kita, karena Allah tidak akan memberikan semua yang kita minta. Makanya minnya itu litaba'id wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah berikan kalian sebagian yang kalian minta. Tapi jadi kita harus selalu yakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saya tidak perlu bertanya kepada semeton yang Dina. Ini adalah buah dari hal-hal yang menuntut kesabaran dulu. Sabar. Sehingga Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan kemudahan sebelum Allah menguji. Harus sebelum you makan harus you betala. Jadi seseorang, kalian juga santriwan-santriwati, sebelum diberikan kemudahan benar-benar selesai hafalannya, harus lulus ujiannya itu, harus you betala dulu. Karena Al-Quran begitu mahal, ilmu itu begitu tinggi. Jadi tidak segampang kita cari uang. Uang pun mulia, tapi tetap kalah semua itu dengan Al-Quran dan ilmu. Apalagi Al-Quran ilmu. Jadi harus benar-benar kita yakin. Satu contoh yang harus selalu diyakini oleh semua orang tua, karena saya yakin kita yang hadir di sini selaku orang tua, mungkin tidak mondok anak kita di sini, mungkin di luar, mungkin tidak mondok sekolah, tapi yakinlah rezeki kita semua itu sudah dijamin oleh Allah, karena sebab anak-anak kita yang sekolah, anak-anak kita yang mengaji, anak-anak kita yang mondok. Sebagai penutup, saya ceritakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Tirmizi menceritakan, kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu, fasaka al-muhtarifu akhahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaku bih. Ini yang harus diyakini oleh setiap orang tua yang punya anak yang menuntut ilmu, yang mondok, yang ngaji, yang kuliah gimana pun. Kata-kata tidak lanjutkan sekolah gara-gara tidak ada biaya itu sebenarnya tidak ada dalam kamus tuntunan agama Islam, keyakinan kita selaku umat Islam. Tidak ada, karena Allah sudah jamin. Dua orang bersaudara pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari dua yang bersaudara itu datang ke majelis Nabi menuntut ilmu, belajar. Wal akharu yahtarifu, sementara yang lain itu bekerja.
Fasyakal muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang bekerja itu mengeluhkan, mengadukan saudaranya yang tidak bantu, yang hanya sekedar belajar ngaji-ngaji saja. Diadukan, saya sendirian yang kerja cari nafkah, sementara saudara saya sekedar dia ngaji-ngaji saja kerjanya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan dibela, itu justru dikuatkan, dikasih motivasi. La'allaka turzaqu bih. Bisa jadi engkau itu diberikan rezeki oleh Allah karena sebab saudaramu yang mengaji itu. Semua orang tua yang anaknya mondok, jadi yakin betul bukti itu. Yang girang kejorak kanak-kanaknya baik santriwan atau santriwati, kalau pas mondok minta apa saja Allah beri, asalkan jangan minta HP. Jadi apa saja yang kalian pesan, makanan apa, di nuah dengan tuang ke nanti, walaupun saat mesenu di manara kepeng, tapi pas jadwal besuk jenguk, semua itu ada di hadapannya. Jadi Allah memberikan kemudahan kita orang tua kalian itu karena sebab kalian yang ngaji itu. Andai kata kalian berhenti, berarti kalian sebenarnya yang menyumbat rezeki orang tua. Makanya saya agak sebut dengan tu apa pokok tetap lek pondok, anakku ngaji timakna sekedi hafalan dah apa-apa. Diam di pondok itu bukan hal sepele. Mampu tetap berada di pondok itu butuh kesabaran. Salah satu dua dari syarat yang memang harus dimiliki kalau mau jadi orang-orang yang terdepan. Jadi mudah-mudahan anak-anakku semua kuat, sabar, tunggu detik-detik di mana waktu kalian itu memang benar-benar begitu encer, hafalan itu begitu cepat mudah masuk. Mau tes berapa itu cepat juga. Tapi kapan waktunya? Jangan putus asa, tunggu dia dengan kesabaran dan kesungguhan. Kaisa mampu, rekan-rekannya yang lain mampu, kalian pasti mampu juga. Dengan doa dan dukungan orang tua dan kemudahannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi untuk semeton tiang Irfani, Dinas, keluarga, barakallahu fikum. Mudah-mudahan capaian Kaisa adalah suatu yang menambah kebahagiaan kita, khususnya kalian berdua. Jadi orang lain saja senang, pastilah orang tua kandungnya akan lebih senang, bahagia lagi. Dan Kaisa jadi tetap pertahankan, ulang hafalan murojaahnya, kemudian tetap perdalam Al-Qur'annya. Karena alhamdulillah di pondok kita masih punya kemampuan untuk memberikan pembelajaran untuk memperdalam Al-Quran. Jadi ketua yayasan pasca sarjananya adalah ilmu Al-Quran. Jadi S2-nya ilmu Al-Quran. Kalau saya jurusan fikih syariah. Jadi yakin, jadi masih. Makanya yang baru selesai hafalan langsung keluar pondok, nu jaya engkah putih kasak kentok, kadang entah negaya, kadang kita sapa aja malu untuk kita sapa, walaupun itu anak kita, karena tidak sesuai sikap caranya dengan Al-Quran yang dulu sudah kita tasakur seperti ini, syukuri seperti ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kekuatan, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sabar dan yakin akan janji-janji Allah, sehingga dalam kapasitas apapun kita dalam hidup ini benar-benar kita mendapatkan nilai yang di depan, terdepan, di awal. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada keberkahannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.